Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih ada, bersyukur hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita ibadah. Kita datang kepada Tuhan, menghadap hadirat-Nya yang kudus dan suci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini, di mana kami boleh mempunyai kesempatan. Mari masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang beracara atas ibadah sore hari ini. Dengar doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Dalam Dia yang sanggup memberikan segala kelegaan. Tiada aku ragu lagi mengikut-Mu Yesus.
hari, biar setiap kita menjadi pribadi yang selalu merindukan, haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang mampu memuaskan dahaga kita. Jiwaku merindukanmu. Shalom, para wanita dari Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus. Saya sangat bersukacita karena hari ini boleh berjumpa dengan saudara sekalian dan berbagi, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sharing yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya bagikan hari ini berjudul Wanita Pejuang. Nah, kita akan membaca dari sebuah ayat yang saya percaya para wanita, ibu-ibu semua sudah pernah mendengarnya, yaitu dari Kejadian 2 ayat ke-18. Kejadian 2 ayat 18 yang begini bunyinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ibu-ibu sekalian, kita semua tahu cerita penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, serta pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, Tuhan menciptakan
Adam dan Hawa. Dan bagian firman yang tadi barusan kita baca adalah ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau Adam, manusia itu, seorang diri saja. Dan Tuhan berkata akan menjadikan seorang penolong. Nah, ketika Alkitab berkata mengenai seorang penolong yang sepadan, ya, seorang penolong, Alkitab atau Tuhan sama sekali tidak mengartikannya sebagai bahwa wanita itu adalah seorang pelayan saja, asisten begitu, yang lebih rendah tingkatannya atau kedudukannya dibandingkan dengan para pria. Sama sekali bukan seperti itu. Nah, jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam ayat yang tadi kita baca, ya? Nah, saudara, kata penolong yang sepadan, ya, kita ambil kata penolong ini, ya, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Ibrani memakai kata ezer. Kata ezer itu adalah sebuah kata yang dipakai oleh Tuhan untuk menamai dirinya sendiri. Dikatakan Yehova Ezer, Allah penolong. Nah, wow, bukankah ini satu hal yang luar biasa karena Tuhan menciptakan wanita lalu memberinya sebuah julukan yang sama dengan yang dipakai oleh Tuhan untuk menamai dirinya sendiri, yaitu Ezer, seorang penolong. Nah, penolong ini berarti bahwa dia menyelamatkan, dia di dalam kesesakan Allah adalah seseorang yang menyelamatkan, suatu pribadi yang menyelamatkan. Dan yang menarik adalah kata Ezer itu dipakai oleh Tuhan dalam konteks militer, dalam konteks perang. Ketika Israel menghadapi musuh, ketika Israel menghadapi bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan, pada saat itulah Israel berkata, Yehova Ezer. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Mari kita katakan sama-sama Ezer. Yehova Ezer. Nah, yang luar biasa, ibu-ibu sekalian, kata Ezer ini dipakai untuk menamai kita semua, para wanita, ya. Nah, ketika Tuhan berkata Ezer, lengkapnya Ezer Kenegdo, yaitu penolong yang sepadan, memang Tuhan berbicara dalam konteks penciptaan Adam yang Tuhan katakan tidak baik kalau seorang diri. Nah, tetapi para ibu, para wanita, saya percaya bahwa ini memang maksud Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan bagi setiap wanita yang Tuhan ciptakan. Bahwa wanita-wanita ini memiliki satu tugas yang hebat, yang luar biasa. Memang para wanita dilahirkan, dalam bahasa Inggris kita berkata delicate, ya, halus, peka, punya intuisi yang tajam. Mungkin secara fisik juga demikian. Nah, karena apa? Karena memang wanita perempuan memiliki tugas alamiah yang membutuhkan kehalusan, membutuhkan intuisi yang tajam. Dia mengandung, melahirkan anak, kemudian menyusui, merawat anak-anak dan sebagainya. Jadi memang itu Tuhan berikan kepada para wanita untuk memiliki satu karakter yang halus, yang delicate kata bahasa Inggris, ya. Nah, tetapi tidak hanya itu, karena Tuhan sendiri berkata bahwa wanita itu Ezer. Justru para wanita ini memiliki kekuatan untuk menolong. Nah, mengapa demikian? Karena kita semua tahu hidup adalah sebuah perjuangan. Bahkan Alkitab berkata, kita selalu dihadapkan kepada peperangan, musuh, dunia, dosa, tantangan, masalah. Oh, ada begitu banyak masalah di dunia ini.
mungkin tidak hanya masalah kita sendiri, tetapi bisa menjadi masalah orang lain yang ada imbasnya kepada kita. Masalah adiksi, kecanduan, masalah perselingkuhan, masalah percabulan, godaan terhadap berbagai hal, kekayaan. Ya, hidup itu penuh tantangan, penuh risiko, penuh bahaya. Nah, tetapi hebatnya, bahkan sebelum Adam pada waktu penciptaan meminta kepada Tuhan, Tuhan telah menyediakan bagi dia, ya, seorang Ezer, seorang penolong yang kuat, yang luar biasa, seorang mitra. Dikatakan sepadan, seorang mitra yang kalau kita baca di dalam Amsal 31, saya yakin para ibu, saudara-saudari sekalian tahu ayat ini, dikatakan istri yang cakap, 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, pada waktu kita membaca ayat ini, istri yang cakap, seringkali gambar yang muncul di pikiran kita, cakap ini bicara mengenai, kalau orang Jawa berkata begini, prigel gitu ya. Dia pandai, punya kemampuan untuk memasak, untuk merawat anak mungkin ya. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa kata cakap yang dipakai di dalam Amsal 31 ayat 10 ini adalah kata Eshet Kayil, yang di dalam bahasa Ibrani juga merupakan sebuah istilah militer. Ya, sebuah istilah militer yang dipakai untuk menyebut para pahlawan perang. Nah, arti Eshet Kayil itu ya ada beberapa, saya akan sebutkan. Kuat, gagah berani, perkasa, kaya dengan hikmat, kaya dengan kemurahan. Dia berharga, wow, luar biasa, dan itulah kita, haleluya. Dan saya rindu berkata kepada kita semua, saya juga seorang wanita, seorang perempuan, berbahagialah kita jika kita sebagai para perempuan menyadari, mengingat, dan juga mengingatkan diri terus-menerus setiap hari bahwa kita ini adalah Ezer, seorang pejuang, seorang pahlawan. Baik itu dalam konteks rumah tangga, suami istri, keluarga, juga dalam konteks pelayanan di dalam gereja, di dalam masyarakat. Saudara, kita adalah Ezer, pejuang-pejuang, mitra yang tidak hanya berada di sana dan tidak melakukan apa-apa, tetapi secara aktif kita memposisikan diri sebagai pejuang yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan atas diri kita masing-masing sebagai seorang wanita. Nah, pejuang di mana? Pertama tentu pejuang di dalam keluarga kita, dalam hubungannya sebagai suami dan istri, memperjuangkan, mempertahankan, merawat keluarga. Ada begitu banyak orang. Saya dan suami sedang berbicara, melayani sepasang suami istri yang mereka istrinya, apa aku ini enggak lah, lebih baik aku pisah saja. Aku sudah tidak cinta dia. Aku sudah bosan. Aku sudah tidak bisa lagi menerima dia. Saudara, para wanita, para perempuan, kita adalah pejuang. Pertama-tama kita berjuang bagi keluarga kita. Jangan izinkan iblis, musuh kita, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga kita, pernikahan kita. Pernikahan harus diprioritaskan dan diperjuangkan. Dan di sanalah peran kita sebagai istri-istri, sebagai Ezer, penolong bagi para suami. Supaya lewat hidup kita,
apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam keluarga kita dan melalui pernikahan kita boleh terlaksana, boleh tergenapi. Berjuang untuk ekonomi keluarga. Ada banyak, saya punya teman-teman yang berkata, enak saja, kenapa suami saya gajinya lebih kecil, saya gajinya lebih besar. Saudara, berkat itu Tuhan datangkan melalui siapa saja. Suami dan istri ketika menikah, mereka itu satu. Tuhan memandang kita satu. Dan lewat siapa Tuhan memberkati lebih banyak, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita satu. Jadi Tuhan bisa memakai baik suami maupun istri untuk mendatangkan berkatnya bagi keluarga kita. Jadi perjuangan kita bukan untuk merongrong pasangan kita, bukan untuk merongrong. Kata Amsal, bukan kita ini merobohkan bangunan keluarga kita sendiri, tetapi justru kita ada di sana untuk memperjuangkannya supaya kegenapan rencana Allah boleh terjadi di dalam hidup rumah tangga kita. Amin. Nah, tidak hanya di dalam keluarga kita, tetapi juga di dalam gereja Tuhan. Visi Tuhan, maksud Tuhan melalui hidup kita di dalam gereja Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara, yang kita pikirkan sebagai Ezer, pejuang, adalah bagaimana kita sebagai perempuan, wanita-wanitanya Tuhan memberikan nilai tambah, memberikan kebaikan, menyalurkan berkat di mana kita berada. Bukan hanya, kalau dalam bahasa Jawa kita bilang, ngerasa nih, menggosipkan ini dan itu, keluarga ini, keluarga itu, pelayan ini, pelayan itu. Oh bukan itu. Pejuang yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah supaya kita boleh menjadi nilai tambah, boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan meletakkan kita. Supaya apa? Supaya rencana iblis, supaya dosa boleh dikalahkan. Tetapi kebaikan dan kemuliaan Allah itulah yang dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Nah, masyarakat juga demikian, saudara. Di tempat kita berada, di kampung di mana kita berada, mari kita perjuangkan kemuliaan Allah, maksud dan rencana Allah melalui hidup kita dimanapun kita berada. Nah, kita mesti mengingat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan menyerahkan mandat untuk mengelola dunia ini, bumi ini. Saudara, mandat itu tidak hanya diberikan kepada Adam saja, tetapi diberikan kepada Adam dan Hawa, kepada pria dan wanita, kepada laki-laki dan perempuan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, setara. Untuk apa? Untuk memperjuangkan, untuk bekerja supaya kemuliaan Allah, kerajaan Allah boleh diluaskan di muka bumi ini. Nah, untuk itu di akhir dari sharing ini, saudara, saya rindu berkata, engkau dan saya, wanita-wanita, perempuan-perempuan adalah pejuang-pejuangnya Allah. Mari katakan kepada diri kita sendiri, aku adalah pejuangnya Allah. Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, disitulah kita memperjuangkan apa yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Perjuangan iman, perjuangan kebaikan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan boleh dimuliakan dan rencananya boleh digenapi melalui hidup kita sebagai para perempuan, para wanitanya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami sebagai Ezer, pejuang, penolong, dikatakan yang sepadan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki harga yang besar bagi suami kami, bagi keluarga kami, bagi gereja, pelayanan kami, bagi masyarakat dan tempat di mana Tuhan tempatkan kami.
Oleh karena itu, saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kalau ada para wanita-wanita, para perempuan yang sedang putus asa, putus harap, tidak melihat keberhargaan dirinya, tidak melihat peran dirinya, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjamah kami semua, sehingga kami boleh melihat kembali maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami masing-masing. Bapa, jamah hati kami, buka mata kami, buka pikiran kami, supaya kami semua boleh melihat kembali bahwa Tuhan menetapkan kami untuk menjadi pejuang-pejuang sampai semua rencana yang Tuhan tetapkan atas hidup kami, semua kehendak Tuhan boleh digenapi di dalam diri kami dan melalui hidup kami bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami masing-masing dan menolong kami supaya kami boleh menggenapkan menjadi Ezer, penolong bagi suami kami, bagi keluarga kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, mari berkati Komisi Perempuan Gloria, dan biarlah setiap orang, setiap wanita yang ada di sana boleh menjadi berkat besar dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Biarlah setiap kita hanya membutuhkan Tuhan. Kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekalipun kita harus melewati lembah maut, tapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita, yang menopang kita. Katakan, ku perlu Kau Tuhan.
Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah pemelihara kehidupan setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan penghiburan kepada setiap kami. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Biarlah tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam naungan Tuhan. Segala macam pergumulan kehidupan kami, Tuhan Kau buka jalan bagi setiap kami. Sehingga kami Tuhan boleh selalu merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan setiap kami. Anak-anak kami Tuhan, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berikan masa depan yang baik kepada setiap mereka. Biarlah mereka juga boleh bersyukur dan merasakan bahwa Allah sungguh peduli dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan, dalam duka cita. Biarlah Engkau juga ada di tengah-tengah mereka, berikan kekuatan, penghiburan untuk boleh melalui hari-hari mereka yang terasa berat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan segala macam pergumulan yang ada, segala macam permasalahan yang ada. Kami rindu Tuhan Kau ada di tengah-tengah bangsa kami, campur tangan dan berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, apapun permasalahan di dalam hal-hal tersebut. Bapa, Engkau memberikan jalan keluar. Satu kerinduan untuk bangsa dan negara kami, tetap ada dalam pimpinan Tuhan, ada damai dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk virus ini Tuhan boleh segera lalu dan kami bangsa Indonesia, kami anak-anak Tuhan, kami manusia di bumi ini boleh merasakan damai, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan hidup kami boleh Tuhan selalu ada dalam naungan-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini dalam keseharian kami. Dan Kau dapati kami Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk segala macam pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang tidak terucap hari ini. Engkau meniliknya dan Kau boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.